Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SDN Negeri 05 Jati 05. Oh, Jati 05 di Rawamangun. Ya, masuk Rawamangun ini ya. Pulau Gadung, tapi kecamatannya Pulau Gadung ya. Di wilayah Jakarta Timur. Dan ini kami datang ke sini adalah memang mendapatkan informasi kalau di SD ini ada sebagian gedung yang berdiri pada tahun 1974 dan kondisinya sudah rusak ya karena ada rayap dan lain-lain sehingga berpotensi lah ya itu membahayakan anak-anak terutama pada saat belajar, dikhawatirkan memang ambruk sehingga memang butuh rehab ya, butuh direhab. Dan ini nampaknya harus rehab total yang pada tahun 1974. Tapi seperti apa? Kita akan ikuti terus dalam video ini karena ada sebagian gedung juga dibangun pada tahun 2015. Nah, demi kepentingan terbaik bagi anak ya, demi melindungi anak ya, anak-anak juga gurunya, tentu ini harus menjadi perhatian. Nah, tapi kita lihat dulu ya seperti apa kondisinya. Ikuti terus dalam video ini. Saya akan berkeliling dengan Pak Kasatlank maupun dengan Ibu Kepala Sekolah dan jajarannya ya. Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus kami. Kata Pak Ujang ada yang bangunan sudah... Ini bangunan, ya, ini bangunan lama ini Bu. Oh, terus yang paling rusak yang mana gitu? Nanti dilihatin ya Bu. Biar ada perhatian. Oh, bagian belakang. Oh, anak-anak nanti lewat sini. Lewat sini. Oh. Oh, murid Ibu ada berapa? Apa? Murid ada berapa? 41. Oh, ini. Biar suara Ibu masuk ya, Bu ya. 341. Banyak juga ya gurunya ada. Gurunya total sama karyawan 20. Oh. Jadi masuk ke sini, ini ruang kepala sekolah? Iya, silakan. Oh, saya pindah. Oh, gini. Iya. Ya. Ini ruang kepala sekolah. Ini sebenarnya bangunan lama, Bu. Ini. Bangunan lama ya? Dari tahun 74 dan kondisinya sudah lihat aja. Ini udah kropos. Kalau ya? bagian sebelah sana kita pegang aja udah wah. Udah ini sekali. Nggak bisa dibuka jendelanya karena kalau dibuka jadi riskan ya. Iya. Ini apa Bu, ruang ini apa? UKS asalnya di belakang saya pindah sini sama operator. Oh, Saya buat ini biar anak-anak gampang nanganinya. Ini UKS-nya. Oh, ini UKS-nya. Iya. Tadinya di belakang Bu, saya pindahkan ke sini karena kan anak-anak gampang ininya. Oh, darurat, pokoknya yang darurat penting ya. Yang penting ada gitu ya. Iya. Oh, Yang penting kita siapkan. Dan ini, oh ini ukur suhunya. Ukur suhunya di luar biasanya, tapi kalau ini langsung di dalam kan Bu, karena anak-anak tahu sendiri. Oh ini kita sekat-sekat dulu. Iya. Jadi ruang operator sekalian ruang UKS. Oke. Nggak mau buka dulu ya? Iya, sudah terbiasa. Kalau ini waduh, waktu awal-awal masuk saking senangnya ada kolam ikan, masuk ke kolam ikan Bu. Ya Pak ya. Jadi kalau yang ini tahun 2015 ya betul. ada beberapa ruangan. Kalau yang ini 1974. Ya, Kayak apa sih kelasnya? Iya, karena tahun 74 kelamaan, bahaya kan? Ini kelas 5 deh. Oh, ada gurunya. Assalamualaikum. Oh, ada yang. Oh, lagi. Ini kelas 5, Pak. Oh, ini kelas 5. Kelas 5. Ya, Pak. Ini wali kelasnya? Guru PPL, Bu, lagi praktek. Oh, lagi praktek. Dari UNJ ya? Dari UNJ. Oke, ya. 3, Pak. Lagi ngajar apa nih, Pak? tematik Ibu. Oh, tematiknya tentang Sistem pernapasan manusia. Oh, tentang sistem pernapasan manusia ya. Nah, kalau kelas 5 nih kayaknya sama masker ini nih ya. Nah, masker. Banyak sih yang maskernya apa mana? Areta. Areta, kamu lebih suka belajar tatap muka? Kayak gini? Iya. Kenapa? Karena
lebih fokus aja ketemu gurunya. Lebih fokus dan lebih bisa nyerap pelajaran ya. Iya. Terus ketemu teman-teman ya. Iya. Semangat ya kalau ketemu teman-teman ya. Di rumah sepi. Oke. Bawa bekal nggak kamu ke sekolah? Enggak. Nah biasanya jajan atau gimana? Jajan. Orang tua saya nggak bisa bikin bekal. Oh gitu. Tapi udah sarapan ya dari rumah ya. Nanti makan siangnya juga bisa di rumah ya. Oke. Tetap semangat ya, Deta ya. Lomba apa? Orang tua yang turun untuk anaknya. Bu, titip untuk anak ya. Aktif ya orang tuanya. Alhamdulillah. Oke. Cuma ya kondisinya aja ini. Halo. Siapa nih namanya nih? Nama saya Arman, Bu. Arman. Alvan. Arman. Arman. Oh, Ini Arman. Arman. Oke, Arman. dia ya. Arman Adif. Mandi. Arman, kamu lebih suka belajar tatap muka kayak gini Suka. dibanding online ya? Nah, Kenapa? gara-gara bisa bertemu sama teman-teman. Oh, itu bikin semangat ya? Iya, Bu. Oke, bisa nanya juga kalau nggak bisa ya sama teman-teman ya. Iya. Nah, kalau secara materi pelajaran kamu lebih mudah menyerap? Lebih bisa mengerti ya kalau lagi Mengerti tatap ya? muka ya? Nah, Bawa bekal nggak Arman ke sekolah? bawa Bawa setiap hari atau kadang-kadang? setiap hari. Setiap hari dibawakan ya sama orang tuanya ya? Nah, Makanan berat? makan. Oh, dan itu apa namanya? Kamu dikasih uang jajan juga nggak? Kasih. Jadi double. Tapi bukan buat itu loh. Oh, Kalau udah oke. makan kenyang nggak dijajanin dulu buat ntar gitu. Disimpan. Atau Iya, ditabung disimpan. ya. Keren deh. Tetap semangat ya Arman ya. Iya. Ini bocor. Ini bocor. Bocor. Tapi sudah dicoba. Kuda-kudanya kurang. Mak pakai ini aja. Ya. Ini ya Pak. Iya. Secara Kemarin plafon juga udah. Iya, pelapor udah, kuda-kudanya udah nggak kuat. Jadi kita tambal selam aja. Ngeri, takut anak-anak lagi belajar blok gitu, ngeri aja itu. Iya, anak-anak jadi korban. Iya. Ngeri juga ya. Ini udah sampai seperti ini ya. Iya, Ini kelas berapa ini anak-anak? kelas 5B. Kelas 5B. Tadi 5A yang tadi. Oh, tadi 5A. Iya. Jadi emang kondisinya udah kayak gini ya. Itu juga ya udah beberapa Iya. rusak tuh. Iya. Yang lebih parah. Parahnya belakangnya. Yang sebelah sini Belum, heeh. Yang mana? Oh, ini. Dikit udah. Yang mana Bu Guru? Pojok sana, Bu. Tuh, Bu, kita tutupin dari gambar. Karena dia udah salah ya. Ini yang ditutup gambar ya. Dari belakang. kalau dibuka juga bahaya itu. Oh iya. Ini aja udah kayak gini ya. Betul. Sudah seperti ini udah dirayapin ya Bu ya. Iya. Kemungkinan rayapnya juga udah di atas Udah ya di Pak. atas. Jadi udah penopangnya sebenarnya udah kosong, bisa jadi kopong. Kemarin itu kita masuk, kalau bajanya masih kuat, tapi yang banyak kroposnya habis. Iya, iya. Di atas. Ngeri ya. Kalau Tambah sulam lebih parah itu. iya tambah sulam lebih parah memang. Oke. Berat banget ini. Memang udah ini ya Bu ya, udah keropos juga udah ya. keropos. Ini kalau hujan sedikit ini banjir karena airnya juga nggak hanya menetes titik-titikan, udah nggak kenceng banget. Oh, jadi dari atas. Iya, udah dari seperti atas. itu. Kalau kayak Iya. gitu terus anak-anak gimana? Kalau lagi belajar mau nggak mau kita mepet ke sini semua. Jadi kita belajarnya di atas air. Nggak kondusif ya. Iya. Benar, kasihan anak-anak Kondisikan. ya. Ya, dan ini udah berkali-kali diperbaiki tetap karena udah parah katanya di atas sama tukangnya kemarin Ya udah itu. nggak memungkinkan Iya. kecuali direhab total ya. Iya, seperti Jadi itu. kalau misalnya hujan yang tengah yang parah banget. Yang paling pinggir itu jadinya kita numpuk ke sini semua, Ibu. Rapat semua, iya dempet semua. Seperti itu. Tampias, Bu, tampias dari atas. Karena kuda-kudanya memang dari dulu sangat-sangat parah sekali, nggak bisa. Nggak bisa ya. Khawatir. Jadi Deg-degan dong ya. Ya, iya. Apalagi kalau lagi hujan ya Bu. Iya. Kan kalau nggak ada siswa, kalau nggak ada siswa masih mending kok. Kalau malam kita paling informasi, tolong dijaga itu banjir. Iya. Tapi kalau gini tiba-tiba hujan besar kita udah Dan jadi setiap pulang sekolah kita beres-beres karpet dinaik-naikin. Takut tiba-tiba hujan, Bu. Ini kan kita ada pojok baca. Jadi ketika pulang kita beres-beres dulu. Oke. Gulung-gulungin dulu, taruh ke bangku. Takut kalau Pas tiba-tiba. malam. Iya. banjir. Ini aja kipas sampai beberapa ya. Karena memang sirkulasinya Iya. ya Bu ya. Kurang banget, Bu.
Karena kan jendela nggak bisa sama sekali. Iya, dan ibu masih pakai laptop loh, masih PTM loh. Iya. Ibu lebih suka ngajar PTM ya? Iya, Ibu sering pakai Infokus karena dengan pakai Infokus itu kita bisa menampilkan gambar yang lebih nyata, menampilkan video-video yang dibutuhkan anak. Kebetulan ini di kelas 5 kan kita lagi belajar organ pernapasan, sistem organ pernapasan. Jadi itu bisa kita langsung tampakkan dalam layar seperti itu, Ibu. Iya. Jadi lebih mudah anak-anak. Lebih mudah. memahami. Hari ini kebetulan karena lagi belajar PKN aja di materinya, kita tadi belum menampilkan. Tadi jam pertama ada PJOK. Oh, oke. Jadi dan memang anak-anak juga lebih semangat. Lebih semangat, Bu. Jadi kita sambil nyanyi-nyanyi bisa diputarkan lagu-lagu yang bertema pelajaran. Gitu. Jadi kita punya lagu bertema pelajaran, Ibu. Oh gitu. Gitu. Anak-anak hafal? Hafal. Coba gue suruh nyanyi Ayo, deh buat anak. anak. Kemarin kita belajar sistem kemarin belajar sistem pernapasan. Ya. Nah, hafal nggak? Apa? Ayo kita nyanyikan. Sistem pernapasan pada manusia gitu ya? Oke, 1, 2, 3 ya. Sistem pernapasan pada manusia. Udara yang masuk dimulai dari hidung. Kedua faring itu persimpangan antara saluran nafas dan juga cerna. Yang ketiganya laring atau disebut tenda. Terdapat di bagian belakang faring. Udara yang masuk berdebu bakteri, didorong silia yang ada di trakea. Tahap yang kelima, udara ke bronkus. Bronkus punya cabang, bronkus kiri dan kanan. Lanjut ke bronkiolus, terakhir alveolus, tempat bertukar O2 CO2. Jadi pernapasan itu ketika manusia bernapas udaranya dari mana dulu, Nak? Hidung. Lalu kemana? Laring. Setelah dari faring ke laring. Laring itu terletak di mana? Lalu dari faring kemana? Trakea. Di trakea ada apa yang mengusung tubuh? Sisilia. Terus dari trakea kemana? Bronkus. Bronkus punya cabang. Lalu dari bronkus ke bronkiolus. Terakhir kemana udaranya? Di sanalah tempat bertukar. Oke. Oke, tepuk tangan. Wah, hebat ya. Dengan segala keterbatasan ya. Nah, mudah-mudahan lah ya, Bu, segera direnovasi ya. Saya boleh nggak nanya anak 2 orang? Boleh, Ibu, silakan. Saya tanya ya, Bu ya. Siapa namanya? Muhammad Alekaullah Hanif. Panggilannya? Alex. Alex. Kamu lebih suka belajar tatap muka? Iya. Seperti ini ya. Kenapa? Lebih semangat? Iya. Kalau di rumah katanya kurang bikin pinter. Orang bikin pinter. Kalau di sini karena kamu jadi lebih paham ya. Jadi lebih pinter dong ya. Oke, bawa bekal nggak kalau ke sekolah? Jajan di kantin. Jajan di kantin. Apa yang suka dibeli di kantin? Kayak otak-otak, sosis. Oh, oke. Bawa minum juga. Bawa. Oke, tetap semangat ya. Siapa nih namanya? Soraya. Soraya lebih suka belajar tatap muka kayak gini. Iya. Kenapa? Soalnya tuh kalau di rumah jarak jauh jadi nggak begitu ngerti. Nggak begitu ngerti. Kalau ini jadinya mengerti ya. Juga ini ya bisa dengan teman-teman ya. Iya. Ketemu ya, bisa main ya, lebih semangat ya. Iya. Bawa bekal nggak kalau ke sekolah? Bawa. Bawa setiap hari. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Tapi pakai uang bawa dikasih uang jajan juga. Dikasih Apa yang suka dibeli di kantin? jajanan kayak minuman, es teh gitu. Oh, gitu. Oke, terus semangat ya, Soraya ya. Gambaran belakang. Oke. Oh iya nih. Ambruk, Bu. Parah sekali. Awas tuh. Kusennya udah nggak bisain. Oh, ini musola ya. Ini musolanya. Nah, kusennya. Parah, apas juga. Ini rayap ini udah pasti. Ya, benar.
Berarti ada kopong ini di atasnya juga, Bu. Aduh, ini bahaya banget nih ya, anak-anak. Kalau kita ini semua. Iya, Bu, ini kelas ini parah banget. Paling ada. Paling parah ini, Bu. Paling parah. Kasihan anak-anak. Ini tempat, ini juga ada. Ini apa sih, Bu? Awalnya lab, Bu. Awalnya lab. Awalnya lab. Tapi juga udah kondisinya Udah, nggak memungkinkan iya. lagi ya. Daripada ini takut ambruk, makanya kita tidak gunakan. Ini harusnya apa? Lab, Bu, Pak. Padahal di sini sinarnya jauh lebih baik. Tadi anak-anak kan nggak dapat sinar itu. Betul. Iya, sirkulasinya juga nggak bagus jadinya. Oh iya ya, Bu, ini ya semuanya hampir semuanya dirayapin. Waktu kapan ruangan saya ambruk ya, Pak? Yang di mana? Yang atasnya. Ya atas ya, atapnya. Jadi udah dibenahin lagi. Oh ini kantin. Nah, ini kantin anak-anak. Oh ya Ibu. Oh apa ini? Ini minuman es. Oh kalau ini? Milo, Bu. Oh Milo. Berapa kalau es teh? Satu ini? Satu gelas gini? Di gelas 3.000. Oh 3.000 rupiah. 3.000. Kalau es teh juga? Es Milo, iya. Oke, ini gorengan. Jadi cuma ini yang jualannya ya? Udah habis, Bu. Biasanya ada nasi sih. Ada nasi. Oh ada nasi. Oh ini lontong. Berapa lontong begini? 2.000, Bu. 2.000. Terus ini gorengan gini? 1.000. Seribuan. Oh ini apa? Cireng. Oh cireng. Iya. Cireng. Oh kalau cireng berapa? Cireng 2.000. 2.000. Dan ini ya tadi udah habis nih ya kayaknya ya. Istirahat, Bu. Iya. Ada roti, Karena biasanya. jualannya hanya ini memang ya yang jualan. Iya. Nggak ada lagi ya Bu Guru ya? Kantin ini. Oh buka besek ya. Iya. Ini air mineral dijual Iya, Ibu. juga. Iya. Anak-anak biasa beli berapa ini Bu? Oasis 2.000. Oh kalau ada beda merek memangnya selain Oasis? Enggak, Oasis sama Le Mineral aja. Le Bu. mineral. Harganya semuanya sama, 2.000. Kalau Le Mineral 3.000. Oh, oke. Dan mau dingin bisa ya? Iya. Oh, anak-anak pasti suka dingin ya? Iya, Ibu. Ini snack-snacknya ya? Oke, makasih. Ruangan BK ini. Untuk pendingin ruangan kan kita siap. Posisi penjelang yang udah berhasil kelas 1, 2 atau 3 yang Awalnya bisa duluan fokusnya. Awalnya Bisa kelas ya? kan? ya saya manfaatkan Terus MBK. manfaatin ya? Ini ada komputer dan laptop ya? Iya. ATK-nya sekarang? MBK kan nanti ke bagian Oktober. Tapi sekarang anak-anak sudah mulai latihan. Lagi latihan, proses latihan, Bu. Ini biasa pakai handphone. Sekarang kan pakai ini, pakai mouse segala macam. Jadi latihan lagi ya? Iya. Jadi kalau guru nggak nyampe 20 kan tadi? Hanya Itu 15. sekitar 15 orang. 15 operator 2 itu 2. Dan nggak semuanya di sini ya? Jadi Enggak. ada di ruang operator, ada wakil beda? Di sini sama Oh, saya, sama-sama. Oh di sini. Iya. Oke. Jadi kita kalau memang rapat briefing di sini semua cukup di sini. Tapi kalau hari-hari biasa ya jam masuk kosong di sini, Bu. Iyalah karena gurunya kan pas Udah ya. otomatis, ya pas. Malah Jadi kurang, masuk. Bu. Sebenarnya kita kurang. Sebenarnya kurang guru ya. Kurang guru. Oh. Nah, tadi saya sudah keliling-keliling sekolah ini ya, masuk beberapa kelas, ngelihat aktivitas di sekolah ya, didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah dan jajarannya juga oleh Bapak Kasatlak Kecamatan Pulau Gadung. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang bagaimana PTM dan kondisinya terkait dengan gedung ya. Nah, barangkali kita semua juga tentu kalau punya anak kemudian bersekolah di gedung yang didirikan pada tahun 1974 tapi dengan kondisi yang sudah dirayapi tentu juga penuh kecemasan ya. Dan ini berharap bahwa ada rehab terhadap gedung ini. Tapi kita tanya dulu lah dengan Ibu Kepala Sekolah nih. Tapi sebelumnya kenalan dulu ya Bu, nama lengkap, jabatan, sudah berapa lama di sini dan sebelumnya Ibu bertugas di mana? Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Ruswianti. Ya,
yang jabatan sekarang kepala sekolah, sebelumnya di SDN Rawamangun 12. Oh, oke. Jadi ini Ibu promosi di sini? Promosi. Oh, promosi. Nah, Bu, begitu jadi kepala sekolah, terus ngelihat kondisi yang kayak gini nih ya, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit seperti apa dan harapannya apa sebenarnya? Silakan, Bu. Ya, saya pertama kali kaget, Bu. Kaget sekali gitu, karena saya tahu sekolah ini sebenarnya termasuk dulunya sekolah SSN, sekolah bagus. Tapi begitu lihat gedungnya, waduh, saya miris sekali. Di kondisi di Jakarta masih ada sekolah yang belum direnovasi gitu ya, dari tahun 74. Setelah lihat lingkungan, terus saya juga kekhawatiran saya juga ke anak-anak, karena kan semua bilang ini rawan ambruk, benar-benar rawan ambruknya yang dari tahun 74. Tapi ya walaupun kondisi ini ya kita perbaiki sedikit-sedikit, mana yang berbahaya kita tutup, jangan sampai anak itu melintas. Ya itu yang usaha kami, tapi yang jelas kebersihan kami jaga, tetap anak-anak semangat untuk berprestasi, untuk belajar. Itu yang tujuan saya. Itu memang saja. sih tadi kita keliling juga kondisi sekolah ini bersih. Yang kedua tadi ada kelas yang bahkan gurunya mengajar dengan metode yang menarik ya. Bagaimana sistem pernafasan itu dibuat dengan lagu hingga anak-anak tuh menjadi hafal ya. Jadi artinya secara pembelajaran, proses pembelajaran, tenaga pendidiknya itu sebenarnya proses pembelajarannya bagus ya. Hanya tadi dalam kondisi ya tadi diceritakan hujan ya Bu, kalau hujan harus minggir karena bocornya parah, tidak tetes-tetes tapi dalam betul masuk dan bisa banjir dan gitu. Itu sudah diperbaiki beberapa kali tapi tetap saja begitu. Tetap kondisinya seperti itu. Dan ini memang tentu bukan hanya anak-anak tapi pendidikan juga harus dilindungi ya Bu ya. Betul. Jadi ini memang kondisinya harusnya dipercepat memang ya, kondisi pembangunan atau rehabilitasi di sini. Dan memang sebenarnya selama ini udah masuk belum dalam tahap pengajuan? Dulu sebenarnya kita anggarannya 2021 rencana rehab total. Ternyata karena pandemi, nah kita masukin lagi, kita mengikuti lagi bilangnya 2024. Tapi itu juga belum tahu ya infonya. Bahkan kemarin sudah kunjungan semuanya, udah dilihat ini percepat ya Bu, kondisi harus dipercepat. Tapi ya kita tunggu dari sana, walaupun dari 2024 kita berharap 2023 bisa rehab. Kalau ya mudah-mudahan ya Bu ya seperti itu. Nah tapi gimana Bu kalau anak-anak dengan guru ini kan ini lagi pandemi, kemudian sedang PTM. Nah gimana nih Bu nyiapin untuk tidak cuma aman dari pandemi tapi juga aman dari kondisi ini, itu seperti apa Ibu paparkan? Kondisi dari bukan pandemi aja ya Bu ya. Jadi ya kalau kami tim guru itu pasti kan untuk menjaga utama ya keselamatan anak. Jadi ya memang baik penjaga, kita ada koordinasi kondisi, pokoknya yang paling riskan itu sudah ada informasi maka kita tidak gunakan misalnya Bu ya. Tapi selama ini tidak riskan untuk ambruk, tapi kalau hujan iya. Tapi tetap pendampingan guru di kelas selama ini. Jadi guru akan kembali ke ruang guru itu kalau sudah selesai. Memastikan semua gitu ya, selesai sehingga aman, anak-anak udah keluar gitu ya. Baru gurunya ke ruang guru. Baru ke ruang guru. Jadi ya ruang guru ini adalah untuk kalau memang benar-benar sudah selesai, karena anak-anak tahu sendiri Bu, kalau nggak dijaga dia akan pegang jendela. Namanya anak-anak ya. Dan itu kantin itu ya hanya satu yang dijual itu di sana. Ya, kantin cuma satu Bu. Itu karena kita kan kemarin pandemi baru dibuka. Lagi pembenahan. Memang ya di luar sih ada, cuma jarang. Anak-anak kan dikunci semua pintunya. Iya, karena di luar pagar sekolah kan lebih tidak kita bisa kontrol ya. Betul, itu. Jadi, dan memang disarankan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bawa bekal sih Bu. Jadi ada yang bawa, ada yang tidak. Tapi kalau Ibu tadi lihat istirahat ya Pak, di pinggir-pinggir tuh pada bawa bekal masing-masing. Karena anak-anak pada bawa bekal ya sebenarnya. Jadi tidak ada kesempatan anak kelas tinggi untuk, kadang-kadang kesempatan anak-anak pada saat istirahat itu adalah main bola. Anak begitu Bu emangnya tapi kita kan kalau ini tunggu ya, adik-adiknya masih pada makan, nanti kasihan. Alhamdulillah gitu. Nurut ya. Iya, jadi karena kan anak-anak lebih daripada makan di kelas, mereka lebih senang di pinggir, kadang di bawah pohon. Bilangnya juga lebih aman sih Bu di ruang terbuka kalau makan ya, karena kan melepas masker mau tidak mau.
Ya, oke ya, itu jadi memang harapannya ya kalau bisa dipercepat ya rehabilitasinya. Oke, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Kasatla Kecamatan Pulau Gadung. Kita lanjutin ya obrolannya. Nah, sebelumnya tapi Pak Ujang kenalan dulu nih, nama lengkap, jabatan, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ujang Sherman dan saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung, Sudin Wilayah 1 Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke. Ini kan tadi kita udah keliling ya, ngelihat juga bagaimana kondisi sekolah ini. Ternyata ada sebagian gedung yang berdiri tahun 1974, tapi sebenarnya banyak gedung-gedung tua juga sih ya di zaman Belanda. Hanya ini kondisinya memang sudah cukup parah gitu ya. Selain diduga kuat, pasti mungkin penopang-penopang ini udah dimakan rayap ya, karena rayapnya udah sampai ke jendela-jendela tuh. Nah, tadi Ibu Kepala Sekolah mengatakan bahwa sudah ada pengajuan akan direhab dan sebelumnya sebenarnya tahun 2021. Tapi karena pandemi dan lain-lain lalu mundur. Nah, ini gimana kalau menurut Pak Ujang sebagai pembina ya atau pengawas pada lokasi wilayah inilah di SD ini. Nah, ini gimana terkait rehab tadi ya, apakah bisa ada percepatan atau gimana sebenarnya? Ya, terima kasih Bu Retno. Saya selaku Kasatla selalu berkoordinasi dengan pihak Sudin Pendidikan Wilayah 1, khususnya adalah kasih sarana prasarana terkait dengan kondisi satuan pendidikan, terutama adalah kondisi fisik atau kondisi gedungnya. Yeah. Memang sekolah kita SDN Jati 05 ini menjadi skala prioritas. Namun kembali ya kepada anggaran yang ada di dalam pemerintah ya, DKI. provinsi ya. Jadi kalau tidak ada halangan sesungguhnya memang di 2021 kita akan lakukan rehab total. Karena sepengetahuan saya tahapan untuk lelang dan sebagainya sudah dilaksanakan. Oh. Jadi baik pihak Sudin, pihak Citata, pihak ketiga itu sudah survei wilayah gitu, bahwa kondisinya seperti apa sehingga ketika terjadi lelang sudah ada yang siap untuk melaksanakan pembangunan. Ya tadi karena dengan kondisi prioritas penanganan COVID maka pembangunan ini sedikit tertunda. Oke. Namun kalau saya lihat dari jadwal gitu ya, justru saya lihat di Jati 05 ini akan menjadi prioritas di tahun 2023. Oh, tahun depan malah ya? Ya, mudah-mudahan ya didorong lagi gitu ya. Mudah-mudahan memang karena ketika rehab ini akan jadi gedung yang memang seperti yang sudah terjadi itu kondisinya adalah 4 lantai. Gitu. Dan lebih banyak nampung anak hanya ke 4 lantai juga. Jadi kemungkinan ini pasti akan rombak total, termasuk juga gedung yang sempat direhab. Ini saya katakan bukan rehab total ya, rehab berat ya Pak Haji. Rehab berat. Jadi rehab berat hanya bagian atas dan bagian bawah. Dinding-dindingnya ini nggak direhab. Jadi kalau rehab pun di 2015 hanya kusen, dari kusen kayu yang sudah rayapan, dirubah menjadi kusen yang dari aluminium. Jadi kusen pintu itu pun ininya ya kusennya, daun pintunya masih tetap yang lama ini. Jadi ini rehab gedung bagian yang 2015 itu hanya bawah atau lantai dengan genteng dan kusen yang tadinya kayu itu keropos kemudian diganti yang aluminium. Jadi sesungguhnya bukan rehab ini ya total. Iya. Nah, sebelah belum tersentuh. Yang dari jadi baru sebagian. Jadi sesungguhnya gedung ini semua udah ada. Ya. Nah, tetapi yang di 2015 dilakukan rehab berat yang di posisi ini ya. Posisi ini. Yang sebelahnya tadi belum. Ini dapat lantai, genteng sama kusen. Oke, ya. Jadi artinya memang betul juga ya, gedung di DKI ini nyaris nggak ada yang satu lantai ya. Betul. Jadi sesungguhnya banyak SD pun sudah ke 4 lantai. Jadi memang butuh rehab tadi, apalagi ini kita bicara
keselamatan ya, keselamatan peserta didik maupun pendidik. Mudah-mudahan kita bisa dorong bersama gitu ya, dan memang mungkin KPAI akan bersurat juga kepada Kepala Dinas Pendidikan, ditembuskan kepada Gubernur agar punya perhatian terhadap ini, kalau bisa dipercepat gitu. Kalaupun di 2023 nggak boleh ditunda lagi gitu ya. Mungkin itu yang kita dorong ya, artinya sebuah rekomendasi atas nama kepentingan terbaik bagi anak ya. Demikian video ini ya, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. makasih Pak Bu Kepsek, Pak Ujang.